Saudara-saudara sekalian, salam jumpa bersama kami Suster-Suster Caritas. Tak terasa Ratan Agung Pantang puasa kita akan segera berakhir. Dan kita memasuki pertemuan APP yang kelima. Artinya bahwa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus sudah semakin mendekat. Kita bersyukur bahwa kita dimampukan untuk melewati masa ini dengan persiapan hati yang mantap. Dan untuk melengkapi rasa syukur kita diajak untuk mengkonkretkan niat kita dalam pertobatan yang nyata dengan solider terhadap sesama. Sesuai dengan tema APP kita, membangun kehidupan ekonomi yang berbela rasa, dan juga tema pertemuan kita, semakin ditantang, semakin bertobat, semakin solider. Kita diharapkan mampu mewartakan harapan baru akan ketahanan hidup dan juga kesejahteraan hidup di tengah kesulitan yang sedang melanda dunia pada saat ini. Mari kita bersama-sama merefleksikan hidup kita dan juga merefleksikan tema kita dengan hati yang mantap. Saudara-saudari yang terkasih, marilah sekarang kita menyatukan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Belas Kasih, kami bersyukur atas waktu dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, di mana kami boleh bersama-sama memasuki dan merenungkan pendalaman APP tema yang kelima ini. Dampingilah kami selalu agar mempunyai niat yang teguh dalam mewujudkan kasih, agar senantiasa menjadi persembahan hidup kami demi kemuliaan nama-Mu, sehingga kami Kau layakkan dalam menyambut kebangkitan Yesus Kristus Putra-Mu dengan hati yang penuh syukur dan sukacita. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata,
seperasaan mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu, jikalau kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kami dari keluarga sederhana yang pekerjaan kami adalah karyawan swasta. Suami saya di Rumah Sakit Caritas Hospital Kilometer 7 bagian kendaraan, dan saya tepatnya di Biara Santa Monica. Pada masa-masa pandemi ini kita memang semua terdampak ya. Jadi kami memang dirumahkan, maksudnya itu biasanya 1 bulan itu kerja full, mungkin libur hanya tanggal merah, hari besar. Dan sekarang mau nggak mau karena pandemi ini kami diliburkan. Kalau suami saya 18 ya Pak, kalau saya tergantung, kadang 15 hari, 16 hari. Kami biasa aja, mulanya biasa aja. Karena pandemi jadi nggak begitu memikirkan ke depannya. Tapi setelah gaji keluar ya tanggal 25, loh gaji tinggal segini, yang tadinya full bapak segini dan saya juga segini, tentunya mikir panjang, masih sebulan. Jadi kami hanya mikir kayak mana ini Bu, gaji segini mau bayar uang sekolah, mau bayar pinjaman, mau keperluan lain, bayar listrik dan keperluan lain-lain, nggak cukup gaji segitu. Jadi kami berpikir juga, memang kami sebelumnya itu sudah punya usaha ambulan dan memang untuk mengantar pasien, untuk jenazah keluar kota, dalam kota. Tapi kan nggak setiap hari ada. Setelah pandemi itu 2 bulan, puji Tuhan, ternyata memang ada jawabnya tadi. Dengan gaji yang segitu mau bayar hutang segini, itu jadi kami harus cari gimana tambahan ini tadi. Belum nanti ngirim anak yang di Jawa mau sekolah, belum nanti bayar yang les yang itu. Jadi gaji segitu kami mikir setelah 2 bulan 3 bulan itu kayak mana ini bisa kayak gini. Mau bayar hutang masih banyak. Sebentar lagi anak juga mau kuliah. Nah, jadi mikir kayak mana ini, menawarkan untuk kerjasama MOU. Jadi kami, tapi dengan syarat waktu itu harus ada CP. Kami kan nggak tahu kayak mana itu CP apa-apa, kan nggak ngerti. Nanti gimana, dan mobil itu belum memenuhi standar. Berarti kan harus keluar uang lagi, sedangkan gaji separuh.
Jadi kami bingung lagi, aduh dari mana ini Pak? Sampai mikir udah minjem di Kopdit aja. Pandemi ini memang ada segi positif dan segi negatifnya. Nah, segi negatifnya itu karena kita terpotong gaji bulanan. Nah, berjalannya waktu ya istilahnya kami tidak doakan itu meninggal. Banyak yang meninggal terus ke kami gitu kan, rezekinya ke kami, itu sebenarnya enggak, bukan suatu terus doanya banyak COVID kami dapat rezeki, itu sebenarnya enggak ya, tetapi itu tadi jadi jalannya tadi ada. Jadi memang dari peti, dari semua pemulasaran, semuanya dari kami ini pokoknya bersyukur, bahagia bisa mendapatkan jalan ya, bisa mengcover yang tadinya kami nggak bisa bayar, yang tadinya bisa menabung untuk sekolah anak-anak berapa bulan kami bisa bayar, yang ada hutang sekian kami bisa bayar. Memang saya hobinya masak, saya berpikir apalah kira-kira yang bisa menambah ekonomi keluarga, pendapatan keluarga. Tadi saya jual sayur masak ketika saya libur dan ketika bapaknya nggak kemana-mana. Tapi capek bener itu, sudah kerja, besoknya libur, pikirannya mau nyari uang. Jadi masak apa besok, menutupi untuk belanja sehari-hari tadi yang harusnya memang gaji saya sendiri bisa untuk beli sayur. Nah, tapi ini harus cari tambahan lagi. Nah, makanya saya harus berani menawarkan ini. Ternyata memang ada pelanggan sampai sekarang. Jadi di masa pandemi ini awalnya memang benar-benar terpuruk dengan keuangan yang banyak yang harus kami bayar, itu melebihi dari gaji kami. Jadi kalau nggak ulet, nggak semangat, kalau nggak ada tekad untuk merubah hidup, itu sebenarnya nggak akan sukses ya. Jadi nggak, itu memang hasilnya luar biasa. Jadi saya bisa nabung untuk anak-anak, bisa sedikit bantu orang tua di Jogja sana, bisa sedikit memberilah kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Nggak banyak, tapi kami ikhlas. Saudara-saudari yang terkasih dan diberkati Tuhan, kita telah sampai di penghujung permenungan masa Prapaskah kita, yakni APP yang kelima, dengan tema Semakin Ditantang, Semakin Bertobat, dan Semakin Solider. Saudara-saudari yang terkasih, berbicara mengenai masa pandemi, hingga saat ini pun kita masih merasakan. Seperti dalam video ilustrasi singkat yang baru saja kita saksikan bersama, digambarkan sebuah perjuangan keluarga yang mempertahankan kelangsungan hidupnya di masa pandemi. Pada awal-awal pandemi dirasakan seperti hal yang biasa saja. Tetapi dalam berjalannya waktu, pandemi menjadikan kita semua berpikir kembali mengenai kelangsungan hidup kita. Sebuah keluarga yang berjuang dengan penuh iman dan keyakinan, serta mempercayakan seluruh usaha kepada kehendak Tuhan, akan berbuah hasil. Dalam video tersebut, kita dapat menyaksikan bersama kesaksian yang sungguh nyata dialami oleh sebuah keluarga, di mana mereka pun mengalami situasi-situasi buruk dalam keadaan ekonomi. Tetapi berkat kuasa Tuhan, Tuhan memberikan jalan yang terbaik. Segala usaha yang dilakukan dengan ketulusan hati, berniat untuk membantu sesama,
akan memberikan juga berkat bagi sesama, juga bagi diri sendiri. Melalui bacaan kitab suci yang baru saja kita dengarkan bersama, Santo Petrus mengingatkan kepada kita bahwa kita sebagai sesama manusia harus memiliki pikiran dan perasaan yang seia dan sekata. Tuhan juga mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mengasihi sesama kita dengan rendah hati. Sebab kehadiran sesama adalah hadiah di dalam hidup kita. Banyak masa-masa yang kita alami bersama sesama kita. Dalam keluarga kita, tetangga-tetangga kita, juga rekan-rekan kerja kita. Apakah masa sulit seperti pandemi ini akan memutuskan rantai persaudaraan yang telah kita bangun bersama dengan rasa kasih dan penuh cinta? Tentu saja tidak. Sebagai orang yang beriman dan percaya, masa-masa sulit seperti ini harusnya menjadi sebuah tantangan bagi kita untuk semakin mewujud nyatakan tindakan-tindakan konkret di dalam hidup kita, dalam wujud nyata pertobatan dan rasa solider kita terhadap sesama. Mungkin apa yang kita lakukan itu tidaklah besar. Bagi kita bantuan yang kita berikan hanyalah kecil. Tetapi bagi mereka yang sungguh membutuhkan, bantuan yang diberikan sungguh akan bermakna. Maka saudara-saudari yang terkasih, marilah kita senantiasa menaruh harapan kita, mempercayakan seluruh kelangsungan hidup kita ke dalam kuasa Tuhan. Sebab Tuhan yang senantiasa menyertai dan melindungi kita juga menyediakan berbagai banyak solusi-solusi bagi kita, asalkan kita tetap percaya dan beriman. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga yang Maha Kuasa, Putramu Yesus Kristus Kau utus ke dunia untuk menebus dosa-dosa kami. Maka perkenankanlah dalam masa Prapaskah ini kami ikut serta dalam karya penebusan-Mu dengan menanggapi tugas panggilan hidup kami secara tulus dan murni. Dampingilah kami selalu agar tidak menyimpang dari ajaran-Mu, sehingga dengan demikian kami dapat mempersembahkan karya dan hidup kami dalam menyongsong kebangkitan Yesus Putramu dengan hati penuh sukacita. Demi Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.